Hai, halo semuanya. Ai Mami, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik yang di kubu halu, kubu kajol, kubu kepo, semua kubu ya. Kita masuk ke ronde kedua buat malam ini reading lagi. Makanya tadi lebih awal ya. Malam ini temanya satu lagi adalah alasan kenapa semesta menjauhkan dirinya dari kamu. Ya, mungkin pada penasaran kenapa sih kayak aku udah berjuang habis-habisan tapi kok begini begitu. Mungkin ada alasan tertentu dari semesta. Mari kita cek. Buat yang baru-baru mungkin bingung ya, kok kadang-kadang pembukanya Mami kayak gimana. Kalau mau tahu biasanya tuh kalimatnya selalu bersambung-sambung. Jadi kalau kamu sudah lihat readingan yang sebelum-sebelumnya, maka akan selalu terkoneksi. Jadi Mami itu selalu canda sama kalian semua, supaya kalian tidak tegang saat reading. Seperti biasa ya, bersihin energi pakai lilin baru, lilin self love. Semoga kalian semua bisa segera self love. Aku membersihkan energi sambil mengirimkan afirmasi positif dari jarak jauh buat kalian semua. Tarik nafas 3 kali, buat yang sudah biasa pasti paham, buat yang baru silakan dicoba. Oke, kita biasa ya, sebelum reading harus cek energi dulu. Dan seperti biasa akan dimulai dengan yang namanya disclaimer. Jadi, readingan Mami itu sifatnya fun reading, general reading. Jadi kita kepo-kepo aja, have fun aja, berhaluria aja. Jangan terlalu dibawa serius, baper, apalagi ya. Karena belum tentu semuanya resonate. Bisa jadi sepenggal-sepenggal atau ada yang 100% resonate gitu. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan. Ya. Karena ini energi general. Kita tarik energi orang ini kepada diri kamu. Jadi ada koneksinya energi dia ke kamu saat kita reading ini, ya. Terus aku juga ngucapin terima kasih buat kalian semua yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif dan manfaat-manfaatnya ya. Kalau nggak positif jangan diambil, dibuang jauh-jauh ke laut. Yang ketinggalan readingan silakan cek di kolom playlist, di sana banyak readingan. Kalau yang ingin personal reading bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini. Disclaimernya didengar ya, readingan berbayar, tolong jangan ditelepon, by chat aja. Nanti begitu sudah tidak sibuk, free pasti dibales ya. Oke, di sini ada Ace of Swords, energi kalian berdua. Di sini sebenarnya ada situasi, entah sudah kalian rasakan atau belum kalian rasakan atau on the way. Ini akan seperti ada satu komunikasi lagi yang akan terjalin antara kamu dengan dia, mungkin membahas sesuatu, ya nggak tahu kalau larinya jadinya jatuhnya entah nanti seperti friendship ya, entah pertemanan atau seperti apa. Aku lihat ada energi kalau yang sedang tidak bersama ada keinginan untuk berkomunikasi sama kalian. Tapi ini sesuai tema, dia sudah dijauhkan dari kalian. So alasannya apa? Dari semesta. Oke? Kita lihat energi orang ini. Ada The Lovers ya. Kemudian ada Gemini, ada Magician, terus ada kebalik. Ada Six of Coin. Ini kayaknya masih ada sedikit energi yang ketarik dari readingan hari ini sebelumnya tadi ya. Aku melihat ada situasi saat ini ya, orang ini siapapun dia masih ada menyimpan perasaan sama kamu karena ada The Lovers ya. Ada situasi di mana masih kadang-kadang ada on fire dalam dirinya tentang memori sama diri kamu. Jadi belum tuntas dia melupakan kamu sekalipun dia sudah meninggalkan kamu. Apapun konteks konflik kalian satu sama lain. Kemudian di sini ada Magician ya, ada sesuatu yang ingin dia manifestasi kembali dalam hubungannya sama kamu.
Jadi katakanlah kalaupun memang tidak bersama, kuat sih dia sedang memikirkan bagaimana ya someday bisa ketemu kamu lagi, someday bisa bersama lagi, someday bisa dia ungkapkan lagi segala sesuatu yang mungkin belum tuntas dia sampaikan ke kamu. Tapi di sini ada Six of Coin. Mungkin beberapa di antara mereka, kalaupun nanti pingin datang ke kamu, ingin kembali ke kamu, kayaknya karena ada bantuan yang dia butuhkan dari kamu, ya. Lagi-lagi aku melihat ada energi struggle masalah keuangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke energi kamu. Energi kamu saat ini ada Five of Cup. Masih ada situasi kecewa sama orang yang di sebelah sini. Masih ada situasi kesedihan. Rasanya kayak ketika dia meninggalkan kamu atau dia pergi dari kamu, ghosting, apapun lah konteksnya kalian berpisah. Aku rasa kayak masih ada luka yang menganga di dalam diri kalian. Kayak dipecut. Jadi seperti masih ada luka yang lengket di kulit ari ya. Nyesek sampai ke dalam hati, relung hati. Masih ada kekecewaan, kekesalan bahkan dalam diri kamu terhadap dia. Bahkan beberapa di antara kalian masih ada yang suka menyumpah serapahi dia. Ya, wah mudah-mudahan dia kena karma tuh. Mudah-mudahan dia begini begitu. Hati-hati, jangan kayak gitu ya sayang-sayangku. Kemudian ada the word ya, ada fokus yang sedang kamu usahakan, upayakan saat ini adalah bagaimana kamu bisa keluar dari situasi atau dari satu circle toxic yang kemarin baru saja kamu alami. Mungkin kamu tahu dia kemarin toksik sama kamu dan kali ini kamu sedang berupaya bagaimana ingin melepaskan energi dia. Hati-hati ketika kamu ingin melepas energi dia atau bahkan sudah terlepas, dia nongol. Aku lihat banyak yang kayak gitu ya. Kamunya sudah sibuk pingin move on, dianya bujuk-bujuk nongol. Datang. Ada King of Coin, beberapa di antara kalian bahkan banyak yang saat ini lebih banyak fokus dengan pencapaian kalian. Bagaimana bisa menciptakan cuan yang banyak, bagaimana bisa sukses dalam karir, keuangan, finansial, memenuhi apa yang menjadi keinginan kalian dan harapan-harapan kalian. So, aku lihat ada energi ketika kalian berusaha untuk lepas, ada energi dia berusaha untuk datang. Agak lari nih dari konteks kita, tapi energinya sepertinya begitu. Ya, energi dia lagi mikirin kamu. Oke, kita lihat. Siapa sih orang ini sebenarnya? Penasaran nggak sih? Kok kebalik-balik gini? Oh ya. Siapa dia ini sebenarnya? Sorry, kartunya blakutat gini. Kenapa? Perasaan tadi udah dibener-benerin. Sorry, ai. Ada fotograf ya. Looking at your photo, missing you. Nostalgia, make a new memories. Ya, seseorang ini saat ini kalau aku lihat ya energinya dia lagi sering mengenang tentang kamu, lagi bernostalgia tentang masa lalunya bersama kamu tuh kan ada kartu The Lover sama Magician. Cakep energinya dia. Kemudian sering melihat atau memperhatikan foto kamu atau mungkin dia sering stalking kamu punya sosial media nih. Ya, banyak memori yang sedang teringat-ingat, terbayang-bayang tentang kalian. Mana tadi? Kartunya kebolak-balik. Siapa dia? Twin Flame. Ada energi Twin Flame antara kamu dan dia. Ya, balance, union, duality, coupling, complement each other. Mungkin beberapa di antara kalian memang koneksinya adalah twin flame. Jadi nggak heran kalau masih suka tarik-menarik energinya. Ketika kamu datang, dia ngeloyor. Ketika dia yang ngeloyor, kamunya pingin pergi. Jadi kayak ada energi bayangan. Ya, jadi kalau kamu lagi ngejar bayangan kamu, lari. Kalau dia kamu diemin, dia diem. Tapi kalau kamu mencoba untuk pergi, bayangan kamu ngekorin kamu. Ada energi twin flame antara kamu dan dia. Kuat, ya. Kemudian ada hammer, ada hubungan yang pernah hancur dan retak. Memang sesuai tema ya. Kenapa dia meninggalkan kamu? Alasan semesta itu apa?
Ya, ada situasi di sini hubungannya memang terlalu banyak yang namanya disabotase. Katakanlah dia terlalu banyak dominan, dia terlalu banyak mengontrol diri kamu. Banyak aturan-aturan yang dia buat hanya sesuai keinginan dan kehendak dia. Tapi dengan kartu hammer ini ada rebuilding, ya. Aku melihat seperti dia memang sedang berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama kamu. Sedang ingin merebuilding lagi, membangun lagi. Itu keinginan dan niatnya dia. Kemudian ada addiction, ya. Seseorang yang posesif, controlling juga. Ya, beberapa yang sudah orang yang sudah memblokir kamu, bahkan mungkin sampai hari ini dia belum buka blokirnya, even walaupun dia masih ngintip-ngintip kamu, tapi kamu berhadapan dengan seseorang yang adiksinya kurang baik. Ya, adiksi itu adalah kebiasaan atau pola hidup atau circle-nya yang gitu-gitu aja. Ya, dia banyak mendominasi satu keadaan ketika kamu bersama dia. Even mungkin milih makanan aja harus dia. Even milih ini milih itu harus semuanya dia yang nentuin. Kamu pingin makan gado-gado, menurut dia empek-empek lebih enak. Besok nggak gantian, dia lagi yang milih. Padahal kamu mungkin nggak suka gitu. Terlalu mendominasi dan terlalu mengontrol hubungannya bersama kamu. Ya. Siapa lagi dia ini? The Golden Mirror. Narsis. One side relationship. Ya. Jadi kalau aku lihat kamu berhadapan dengan seseorang yang narsis, seseorang yang selfish juga. Selfish itu egois ya. Jadi ya memang yang dia cintai kemarin ketika bersama kamu ya dirinya aja ya. Dia kayak self love-nya gede banget, orang yang punya idealisme atau punya visi masa depan buat diri dia itu terlalu gede. Ya, orang yang berimajinasi kadang-kadang berekspektasi besar walaupun kadang dia sadar sebenarnya dia tidak mampu untuk merealisasikan apa yang menjadi visinya dia. Tapi ya aku lihat dia memang bekerja keras dalam kehidupan dia untuk menggapai, untuk mencapai apapun yang dia inginkan. Even berbagai macam cara dia akan lakukan sekalipun harus manipulatif. Ya, orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri. Oke, siapa dia? Sorry, batuk. Ada Boot. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure, issue. Ya, di sini mungkin hubungan kalian kemarin ada kaitannya dengan isu atau trust issue. Mungkin ada campur tangan orang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dalam artian bisa jadi keluarga, komunitas, persahabatan. Mungkin dia anak geng atau anak yang suka, dia orang yang suka ngumpul-ngumpul sama teman-temannya ngopi. Jadi nggak suka bawa-bawa pasangan, akhirnya terintimidasi bahwa hidup itu lebih asik ngumpul-ngumpul daripada punya pasangan. Jadi yang jelas sih itu simple contoh ya. Lebih ke arah ada trust issue yang menghasut dia. Jadi dia ini orang yang tidak tetap pendiriannya. Ketika ada orang ngomong gini, dia main percaya aja. Tidak disaring dulu, tidak diayak-ayak dulu. Langsung ditelan bulet-bulet. Itu yang membuat hati kamu seperti balon hijau. Ketika meletus jadi kacau. Kemudian ada key zoning ya, tentang many option, decision, unconventional, string along, one night stand. Ada beberapa yang hubungannya seperti kalian itu tidak ada ikatan, hubungan yang tidak ada kejelasan, menggantung. Bisa jadi mungkin friend with benefit atau TTM, teman tapi mesra, ya mirip aja sama friend with benefit ya. Atau baru gebetan, tiba-tiba belum sempat digebet udah dibikin patah hati. Ada hubungan yang singkat atau one night stand, hanya terjadi satu malam tapi sudah dibawa baper juga bisa. Gitu. Jadi ini ada hubungan yang memang tidak di-upload, hubungan yang tidak di-show up ke depan umum, ya, hubungan yang disembunyikan, dikunci rapat-rapat. Bottom of the deck ada sunglass, ya, tentang watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focusing out. Seseorang dia ini saat ini memang sedang rajin-rajinnya stalking kamu, rajin-rajinnya mengintip kamu, ya. Gitu, jadi mungkin ada penyesalan, kita nggak tahu seperti apa ya. Oke, kita lihat kisahnya.
Nanti kita baru lihat pesan semesta kenapa dia dijauhkan dari kamu, alasan, bukan pesan. Kemarin pesan sudah ya. Oke, di sini ada ya, ada Ten of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. Ya, ada hubungan yang sangat membuat kalian terluka. Hubungan yang menyakitkan. Iya, selalu kegambar kayak gitu. Kita kumpulin dulu kartu-kartunya ya. Oke, kemudian ada Three of Pentacles. Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Seven of Swords, manipulatif, ya. Libra, Gemini, Aquarius. Oke, kita lihat ceritanya. Jadi gini, tenang, santai dulu, susun dulu yang rapi. Jadi kalau aku lihat sebenarnya dia terlalu banyak menyakiti dan melukai perasaan kamu, ya. Banyak yang terjadi di sini, hubungan yang sudah terjalin lama terlepas begitu aja. Kemudian aku lihat situasinya banyak yang lagi-lagi cinta segitiga. Dia sudah memiliki pasangan, atau kamu yang sudah memiliki pasangan, atau dianya selingkuh ketika sudah bersama kamu. Begitu. Tapi apapun yang sudah menyakiti perasaan kamu, aku heran di sini. Ya. Tetap saja yang aku lihat kamu ingin memperjuangkan dia. Ingin memenangkan hati dia kembali. Besar harapan dalam diri kamu, kayak kamu optimis, kayak kamu merasa bahwa ya karena memang mungkin ada hubungan twin flame ya. Sejauh apapun aku berusaha untuk melupakan dia, tapi kenapa ya kok nggak bisa? Bahkan even kamu sudah move on, bahkan ada mungkin yang sudah berkeluarga, tapi kamu tidak bisa melepaskan energi kamu dari dia, ya. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa yang agak sedikit nekat kalau menurut aku. Kalau saja dia mau kembali sama kamu, hubungan bisa diperbaiki. Kamu gak akan segan-segan dan gak akan tega untuk meninggalkan pasangan kamu sekarang. Ya, harapan kamu besar banget sama dia bahwa dia ini memang adalah ikatan batin kamu, ikatan spiritual kamu. Kamu ngerasa seperti sama dia itu punya satu hubungan di masa lalu, past life kalian sebelum reinkarnasi atau di reinkarnasi sebelumnya. Tapi di sini yang jadi pertanyaan adalah, ya, apakah dianya ingin kembali sama kalian atau tidak? Terus sekalipun dia ingin kembali, apakah kalian tega melakukan hal tersebut dengan apa yang sudah kalian jalani, dengan yang namanya konsekuensi atau komitmen? Simpelnya seperti itu. Terserahnya bebas sih. Sisanya bebas, terserah. Yang aku lihat di sini hubungan yang dimanfaatkan iya, karena ada Three of Pentacles. Three of Pentacles itu koin yang bentuknya segitiga ke atas. Dia memanfaatkan kamu, dia memanipulatif kamu untuk keuntungan dirinya semata. Ya, dia mendekati kamu karena ada maksud. Kalau bukan masalah uang, mungkin masalah yang lain. Seks bisa, ya. Atau link-link atau hal-hal yang lain. Link-link. Maksudnya adalah mungkin koneksi atau apapun yang berkaitan dengan pekerjaan bisa, ya. Karena dia manipulatif di sini, dia akan menghalalkan segala cara untuk memberikan kamu bunga di awal, membuat kamu jatuh cinta, baper. Akhirnya dia akan menunjukkan sikap aslinya. Kadang-kadang kamu berpikir, kok dia berubah, Mi? Kok kayaknya sekarang ada yang lain? Enggak, sayang-sayangku semua. Dia tidak berubah. Tapi dia menunjukkan sikap aslinya. Justru ketika dia bersama kamu, dia mengenakan topeng. Dan berjalannya waktu, topengnya lepas dan terjatuh. Itulah sisi asli, wajah aslinya yang kamu lihat.
Jadi kamu terlena, terbuai dengan kepalsuan sejak awal, seperti itu. Oke, apalagi di sini ada temperance ya. Yang dia rasakan ketika dia bersama kamu, dia merasakan yang namanya kestabilan, kehangatan, ya. Ada sesuatu yang beda dia rasakan ketika dia bersama kamu dibandingkan dengan orang lain, atau dibandingkan dengan mantannya, atau dibandingkan dengan pasangannya. Sesuatu yang kamu berikan itu adalah, ya, mungkin karena harapan kamu besar terhadap dia, unconditional yang kamu berikan tidak tanggung-tanggung, ya. Kontribusi, feedback, apapun semua kamu korbankan buat dia tanpa harus berpikir dia itu berasal dari mana, latar belakangnya seperti apa, good looking atau tidak, ya. Kamu tidak mikirin ke arah situ. Bahkan dia nggak good looking, bukan good looking, dia nggak good rekening pun kamu juga cuek. Yang penting kamu nyaman sama aku cinta sama kamu, kita jalan berbarengan. Ya, tapi egoisnya berjalan sama waktu sama kamu mulai terlihat satu persatu, keburukan demi keburukan, kejanggalan demi kejanggalan. Misal ketika sama kamu HP-nya tidak pernah dikeluarin, ketika bersama kamu mungkin dia ngendap-ngendap terima HP, atau apa yang dia lakukan di HP-nya dia tutup-tutupi dari kamu. Ini menyebabkan atau menimbulkan kecemburuan, kecurigaan dalam diri kamu. Atau ketika tidak bersama, ya, ketika tidak bersama kamu melihat dia online tapi dia tidak say hi sama kamu, atau bahkan menjawab chatting kamu hanya singkat-singkat saja, dan kamu bertanya-tanya, kenapa kok online lama-lama tapi sama aku tidak respect. Ada yang puncak keributannya dari situ. Kemudian di sini ada the chariot, ya, hubungan yang terlalu cepat, terlalu singkat, ya, karena ada ekspektasi lebih. Ada beberapa yang ngebut begitu baru jadian atau baru bersama aja, langsung, ya, dalam artian langsung memperlihatkan bahwa aku butuh ini nih, aku butuh itu. Ada yang sampai bilang, aduh keluargaku sakit, butuh bantuan, boleh pinjem nggak ini itu, ya. Jadi ini gerakannya terlihat manipulatif sekali dalam waktu yang dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Gitu. Ya, ini ada energi Cancer. Kemudian di sini ada kebalik. Aku jarang pakai kartu ini, jadi mataku agak rabun, kecil-kecil tulisannya, ya. Ada Alchemist, the Devil, ya, Devil ini Capricorn, ya. Yang aku lihat sih di sini, ya, memang adiksinya kuat sekali, dalam artian, ya, adiksi itu adalah emosi yang tidak stabil, temperance, ya. Sebentar dia tuh yang bisa jadi orang yang kayak menurut kamu baik sekali, sebentar juga dia bisa menjadi seseorang yang jahat sekali, ya. Seseorang yang bisa memanfaatkan apapun yang dia inginkan. Dan di sini kalau aku lihat, ya, situasinya adalah, ya, apapun yang misalnya, ya, dia katakan, kamu IG kamu jangan dipasang wajah kamu, ya, pokoknya kamu itu nggak boleh terlihat, atau nggak boleh ada yang komen atau yang suka sama kamu, atau ada situasi kayak orang muji-muji kamu, atau ada yang ngelihat kamu, dia bisa jadi orang yang cemburu banget gitu. Tapi sementara kalau dia bebas menggunakan akses apapun yang dia inginkan, ya. Terlebih lagi di sini benar-benar orang ini adalah money oriented, ya. Koin adalah menjadi sumber utama dalam diri dia. Apapun yang berbentuk duniawi, berbentuk barang, hadiah-hadiah, atau apapun lah yang bisa dia jadikan bahan kebanggaan dia, pamer di depan komunitasnya, di depan teman-temannya, ini akan dia prioritaskan, gitu. Jadi dia nggak mau sayang sama kamu, cinta sama kamu, tapi kalau tidak ada apa-apanya. Atau yang teringannya, minimal lah, ya, mungkin kamunya good looking, dianya enggak. Setidaknya ketika kamu dibawa ke depan umum, kamu tuh bisa di-show up, nih loh pacar aku, pasangan aku cantik, cakep, ganteng, gitu, cute.
Jadi ada hal-hal yang sebenarnya aku lihat sih kurang ketulusan dari dia gitu ya. Kemudian di sini ada Seven of Pentacle. Orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Di sini ada Virgo, Taurus, Capricorn. Dia nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Kalau kamu sudah kasih yang ini, besok dia maunya yang lain. Kalau hari ini kamu kasih tangan, besok dia minta bibir. Kalau hari ini kamu sudah kasih ini, besok dia minta yang lain lagi, gitu. Energinya terlalu cepat ya kalau aku lihat orangnya bergerak terus. Kayak waktu itu tidak boleh disia-siakan. Time is money kuat banget dalam energi orang ini. Oke, kemudian di sini ada The Papes. High Priestess, ya. Aku ngelihat sebenarnya dalam sisi orang ini saat ini ya, lagi berusaha awakening. Ini orang lagi mencoba untuk healing. Ada tamparan, ada jedotan, ada sentilan dari semesta yang dia rasakan juga akibat apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi kayak dia lagi mendapat buah karma dari perbuatannya. Ada penyesalan yang dia rasakan ketika dia tidak bersama kamu. Entah apa yang sudah dia alami di sana, aku rasa mungkin tadi kita udah bahas tentang keadaannya kalau masih nyangkut ceritanya ya. Cuman agak-agak mirip kayaknya energinya. Jadi kayak dia ini saat ini lagi ada penyesalan yang besar dalam dirinya terkait terkait dengan hubungannya sama kamu. Ada penyesalan pernah memanipulatif keadaan ketika dia bersama kamu. Jadi dia berusaha stabil aja sih saat ini, berusaha memperbaiki diri, lebih banyak melakukan doa. Tapi kalau ini energinya kisah kalian dulu, ya dia nyaman banget sama kamu. Dia merasakan sesuatu yang berbahagia sekali. Berbahagia. Nyaman banget lah kayaknya, apa sih yang enggak gitu. Even mungkin beberapa di antara kalian ada yang mengangkat derajat dia. Dari mungkin dia dari orang yang biasa-biasa aja, tiba-tiba bisa kamu angkat menjadi seseorang yang cakep, yang dipandang, yang punya kedudukan. Tapi begitu sudah di titik itu, dia melupakan kamu, bahkan dia melepaskan kamu, meninggalkan kamu. Oke, kita lihat 5 kartu lagi ya, ada apa dengan kisah kalian. Oke, di sini ada Three of Swords ya, dia melukai hati kalian. Ada situasi third party memang. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius. Ada situasi melukai perasaan kalian, menyakiti karena memang dia tidak fokus sama kamu aja, karena dia juga fokus sama orang lain. Tuh, ada situasi third party yang terjadi dalam hubungan kalian. Beberapa memang yang aku lihat ya, kalian sendiri mungkin ada yang sudah berpasangan, tapi keinginan kalian adalah, aku nggak muluk-muluk sih dalam hubungan ini, yang penting hubungan ini bisa berjalan terus, jangan yang aneh-aneh, jangan yang macem-macem, ya. Kita tahu kok komitmennya, konsekuensinya hubungan ini seperti apa. Walaupun diam-diam, yang penting ya selain pasangan kamu ya cuman aku. Tapi ternyata mungkin kamu berhadapan dengan player. Ya, di luar hubungan dia sama pasangannya sama kamu, ya dia punya yang lain lagi. Chatting sana, chatting sini mungkin. Makanya online terus tapi nggak terkonek sama kamu. Oke, kemudian ada Four of Pentacle. Taurus, Virgo, Capricorn. Aku lihat ada hubungan yang stuck antara kamu dan dia, hubungan yang tidak berkembang, hubungan yang gak kemana-mana, di situ-situ aja circle-nya. Kamu ibaratkan seperti terkurung, terpenjara di dalam sangkar kamu. Di dalam sangkar yang dia ciptakan. Mending kalau sangkarnya sangkar emas gitu. Ini sangkarnya udah karatan, ngilu nih kalau kesenggol, luka batin. Hubungan yang gak bergerak, menggantung, gak ada kejelasan. Apa ini, komplit banget. Ketawa mami. Ya, gimana? Mental sehat semua yang di pojokan? Kemudian di sini ada Nine of Wands ya, Nine of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Yang aku lihat di sini energinya
Sorry, Nine of Cups, sorry. Bukan one. Aku lihat wajah ini kok one pula. Nine of Cup ya. Situasi saat ini kalau aku lihat situasi saat ini yang aku lihat ketika kalian bersama sebenarnya apa ya, kayak aku bisa katakan kamu tuh punya ekspektasi lebih loh. Misalnya gini, dia pernah berjanji sama kamu, nanti aku akan ninggalin pasangan aku ya. Nanti aku akan sama-sama kamu. Ada janji-janji yang kalian lakukan pada saat itu. Nah, kenapa sampai stuck tidak berkembang? Berjalannya waktu karena dia lihat kamu sudah nyaman aja dengan situasi seperti ini, ya udah. Kenapa mesti diperpanjang lagi? Ya udah kita jalan aja, have fun aja. Gini aja terus sampai nanti. Nah, ini beberapa di antara kalian ada yang menuntut janji yang tidak dia tepati. Bulan ganti bulan sampai ganti tahun gitu-gitu aja. Ada yang sampai lebih dari 3 tahun di sini hubungannya gitu-gitu aja. Bahkan ada yang sampai sudah nikah siri ya. Berjanji untuk begini begitu tapi dia tidak nepati janji-janjinya. Oke, kemudian di sini ada Page of One ya. Nih Page of One. Situasi yang aku lihat kalau misalnya ya saat ini pun ketika kalian lagi tidak bersama, aku melihat ada energi dia itu kayak masih mikirin kamu, masih pingin datang lagi sama kamu, ngintip-ngintipnya masih kuat, tapi ketika waktu sama-sama dulu yang aku lihat kenapa dia kabur-kabur terus. Hubungannya on off berulang-ulang, nanti dia datang lagi, kamu maafin, nanti dia pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, gitu aja terus. Karena di sini yang aku lihat banyak yang terkait dengan trust issue tadi. Tadi juga ada kan ya, hubungan yang ada kaitannya dengan trust issue. Terlalu banyak yang bisik-bisikin dia. Terlalu banyak yang menghasut dia. Even mungkin ada beberapa yang tersangkut dengan dimanfaatin oleh keluarganya juga. Akhirnya lelah kan? Dan di sini ya ada Eight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Tadi Aries, Leo, Sagittarius. Nah, di sini kalau yang aku lihat ya, dengan Eight of Pentacle. Di sini hubungannya terlalu melelahkan. Kenapa? Kayaknya kamu capek berjuang sendiri. Kamu capek memperbaiki hubungan terus. Kamu capek meningkatkan kualitas hubungan kalian. Kamu obrak-abrik seperti apapun keinginannya. Ya, kamu belokin ke sini, belokin ke situ tuh salah aja terus, nggak ada benernya gitu. Benernya ketika memang ada keinginan dia yang bisa kamu iyakan. Apapun itu ya, nggak melulu tentang uang. Apapun yang kamu iyakan keinginan dia itu akan membuat dia tersenyum manis, akan membuat dia bisa meleleh lagi sama kamu, melted lagi. Cuman aku lihat dari sini ya, kalau sampai hari ini masih di antara kalian masih ada yang berharap. Ya, sampai kapan? Oke, kalau dia memang benar-benar ingin memperbaiki seperti energinya. Tapi kalau kejadian lagi, mengulang lagi, sanggup nggak kalian? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, bottom of the deck-nya di sini ada Three of One. Situasi stalking kuat. Ya, beberapa LDR jarak jauh. Virtual juga banyak, apalagi virtual. Ya. Saat ini energinya dia masih kadang-kadang emosi naik turun. Hubungan yang kalau aku lihat ya terlalu banyak kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Kamunya capek sendiri berjuang, dianya enggak, dianya santai. Dianya lebih gimana nanti aja deh. Kalau kamu kan nantinya gimana nih? Kalau dia ya udah gimana nanti aja, jalan aja, ngalir aja. Jadi kayak ayam jago, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang gitu. Nggak usah mikir ke depannya harus seperti apa, konsekuensi, tanggung jawab atau apapun juga. Yang dia inginkan adalah mengalir seperti itu. Ini yang parah keluar lagi, aku lihat gambaran ya. Yang terparah adalah beberapa di antara kalian yang nonton, bahkan kalian membiayai keluarganya. Dia, pasangannya dan juga anaknya. Itu yang aku lihat ya. Oke, kita lihat kenapa alasannya semesta membuat dia jauh dari kalian, menjauhkan dia dari kalian. Nah, kita lihat alasan semesta menjauhkan dia dari kalian.
Oke, di sini ada tingkar, ya. Kenapa semesta menjauhkan dia dari kalian? Karena semesta ingin kalian berpikir. Berpikir apa? Berpikir bagaimana kalian bisa membedakan mana yang realita, mana yang halu. Mana yang realita, mana yang tidak. Jadi hidup harus realistis. Ketika satu kali terjadi kesalahpahaman, ketika satu kali dia mengkhianati, menyakiti kamu, dia balik lagi minta maaf. Oke, mungkin kamu bisa mencoba memberi kesempatan kedua. Tapi ketika kedua kali dia melakukan hal yang serupa, apakah untuk ketiga kalinya dia datang, ini bisa menjadi kamu menerima lagi? Kadang-kadang ada yang namanya red flag, bendera merah. Ya, mungkin dari awal sebenarnya semesta sudah memberi sinyal kepada kamu agar kamu bisa berpikir lebih jernih. Kenapa perilakunya semakin diperlihatkan? Supaya kamu berpikir apakah dia orang yang baik atau tidak. Kadang-kadang kamu mendenial di sini, menolak. Enggak, kalau dikasih kesempatan dia pasti berubah kok. Manusia bisa berubah. Aku bisa membuat dia berubah. Banyak pikirannya seperti itu. Tapi perlu kalian ketahui, gak ada satupun manusia yang bisa merubah siapapun kalau bukan dirinya sendiri. Even kamu sendiri juga seperti itu. Ya, coba kamu dirubah orang. Paling menurutnya sebentar aja. Balik-balik lagi pun kembali ke habit kamu lagi aja. Kalau bukan kamu yang ingin merubah apa yang terjadi dalam diri kamu, itu akan sangat sulit. Apalagi orang lain ya. Gitu. Apalagi kalian-kalian yang kenal dia cuman sepenggal. Even kamu gak pernah tahu asal-usulnya. Bibit, bobot, bebetnya udah main babat aja. Kita lihat alasan semesta menjauhkan dia dari kamu. Alasan semesta menjauhkan dia dari kamu di sini ada yang, ya. Semesta ingin kamu membuka lapang-lapang diri kamu, meluaskan wawasan kamu, deep knowing kamu, knowledge-nya kamu, supaya kamu bisa menerima bahwa ada sesuatu yang ingin di blessing sama semesta, yaitu dengan cara menjauhkan dia dari kamu, supaya kamu nanti bisa mendapat sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih baru lagi, yang benar-benar tulus, sayang, cinta sama kamu. Jadi ngapain kalau masih menunggu-nunggu dia terus? Buka hati kamu, buka pintu-pintu segala penjuru, ya, untuk kamu menerima bahwa seseorang yang sudah menyakiti kamu, ya, dia orang yang tidak baik. Kalau dia sayang sama kamu, dia akan memperjuangkan kamu. Even kalaupun dia punya pasangan lah ya. Di sini aku nggak menjudge hubungan kalian mau seperti apapun bentuknya, tunggang langgang, kayak kebolak kebalik, kayak apa modelnya, terserah kalian. Ya, tapi kalau memang dia memperjuangkan kamu, even dia pernah berjanji, oke, aku akan meninggalkan pasanganku demi kamu. Ya, dia harus buktikan itu dong. Karena dia berjanji buat kamu, akhirnya terperangkap dalam situasi tersebut. Ya kan? Kalau dia nggak janji-janji, mungkin kamu nggak akan mau sama dia. Harusnya apapun yang dia janjikan ke kamu, harusnya bisa dia tepati. Kalau dia sayang kamu. Walaupun hal terburuknya seperti tadi, tega nggak tega. Ya. Karena di sini semua orang dalam dunia percintaan itu sabotase. Even kita nggak peduli dia itu mau seperti apa di luar sana. Siapa yang harus dia tinggalkan, siapa yang harus dia korbankan. Semua ada di posisi egois, menginginkan keinginannya sendiri. Ya. Tapi di sini kenapa? Semesta menjauhkan dia dari kamu supaya kamu belajar, berpikir. Supaya kamu bisa membuka hati kamu lebar-lebar untuk menilai orang lain. Seperti apa? Oke, kita lihat lagi alasan semesta. Membuat dia jauh dari kamu. Mending itu apa? Perbaikan. Berarti ada yang harus kamu perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Diri kamu, ya. Sengaja dijauhkan supaya kamu bisa menata ulang, ya, supaya kamu bisa memperbaiki kehancuran kamu. Down-nya kamu, mentalnya kamu, kesehatan mental kamu, sengaja dijauhin dulu. Supaya banyak yang harus dibenahi di sini. Kadang-kadang kamu lupa, kamu fokus sayang sama dia, tapi kamu lupa sayang sama diri kamu. Bahkan kamu mungkin lupa sayang sama keluarga kamu. Kamu mungkin bisa ngasih dia uang sampai 10 juta, tapi mungkin 1 juta pun kamu tega. Gak mau ngasih ke keluarga kamu, atau ngasih masih mikir-mikir. Sebegitu besarnya pengorbanan kamu ke dia, sehingga semesta memisahkan supaya kamu belajar dulu.
Bagaimana kamu bisa membalancing diri kamu, bagaimana kamu bisa bersikap adil dengan orang yang mungkin sudah banyak berjasa sama kamu, daripada orang yang datang hadir cuman ngasih embel-embel doang, apalagi cuman ngasih itu doang, ya, apalagi kalau yang berhadapan dengan Mokondo di sini. Kamu melupakan banyak hal di belakang kamu demi dia. Makanya dijauhkan dulu supaya kamu bisa banyak yang harus kamu perbaiki, ya. Langsung jatuh. Kenapa semesta menjauhkan kamu dari dia? Karena di sini ada loyal heart. Ini pembelajaran buat kamu dan dia. Kalian berdua sama-sama dapat pembelajaran. Kamu mendapatkan pembelajaran tentang menata hati kamu, menata diri kamu, supaya tidak egois juga, tidak yang lain-lain. Dan dia juga mendapat pembelajaran, supaya dia bisa menghargai yang namanya orang yang cinta tulus sayang sama dia. Memberikan kesetiaannya, tapi dia memperlakukan seperti itu. Makanya dijauhkan dulu. Ada kemungkinan untuk bisa dipersatukan lagi, tapi setelah kalian sama-sama belajar. Kalau kamunya sudah belajar tapi dianya belum, ini akan menjadi proses yang akan sangat panjang untuk saling bersatu lagi, ya. Awakening harus dari dua belah pihak. Kalau kamu aja yang udah awakening karena udah sering nonton tarot dari channel manapun, tapi dianya belum, kamu masih harus menunggu sayang-sayangku semua, ya. Ai-aiku gitu. Oke, kemudian di sini ada no place like home. Ya, kenapa semesta menjauhkan dia dari kamu? Adalah agar kamu bisa retreat dulu, menarik diri dulu. Ya, gak apa-apa sejenak kesepian, sejenak kamu mengurung diri. Supaya banyak yang bisa kamu renungkan. Kenapa sih kok gini-gini terus jalan cerita hidupku? Kenapa sih kok aku harus ketemu sama orang terus yang modelnya begini lagi, begini lagi? Berarti ada yang belum tuntas sama diri kamu, sama jiwa-jiwanya kamu, soulnya kamu. Waktunya untuk berbenah diri. Gak usah buru-buru mikirin cinta, gak usah buru-buru mikirin aku gak enak jomblo diejek temen, diledekin, dibully, bla bla bla. Masa bodoh, biarin. Kebahagiaan itu kuncinya di hati kamu, bukan di orang lain. Healing itu juga kuncinya di dalam diri kamu. Retreat bebas mau kemana aja. Jangan berkedok traveling healing. Aku mau ke Bali nyusul mami, aku mau healing. Kalau hati kamu gak healing percuma. Mami jedotin pakai 7 kristal cakra juga, kamu gak akan healing. Ini kejadian nih kemarin. Balik ke Jakarta, galau lagi. Terus gunanya dia healing sama mami apa coba, ya kan? Simpelnya seperti itu. Berarti ada yang harus kalian benahi dulu dalam diri kalian. Supaya kalian nanti mencintai lagi. Hati kalian sudah leluasa. Tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Ya, tidak mempermasalahkan cuma masalah online, masalah chatting, masalah temennya kok kayak asrama wanita atau asrama pria. Kamu lihat sosial medianya kok isinya asrama semua gitu kan. Jadi tidak mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Even aku sama pasangan aku aja kita tidak pernah teman-temanan di sosial media kita satu sama lain. Aku nggak pernah tahu sosial media dia, begitu juga dia nggak pernah tahu sosial media aku. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu. Karena ini banyak sekali zaman sekarang masalah-masalah timbul cuman gara-gara sepele. Padahal tiap hari mungkin dia sama kamu, pulang sama kamu, ada sama kamu. Ya, hanya masalah yang kayak gitu bisa jadi sumber keributan yang gede banget gitu loh. Ya. Oke, kita cek energi sign zodiaknya. Zodiak terkuatnya apa nih? Jadi lebih ke arah kayak semesta itu pingin kalian buka mata kalian lebar-lebar. Kalau perlu pakai kaca pembesar, ya. Ada Taurus. Kemudian ada Leo. Kemudian ada Aquarius. Terus ada Virgo. Sagittarius. Scorpio. Satu lagi masih ada tempat. Libra. Bottom of the deck-nya ada Pisces. Ya, hampir semua zodiak ada sih di sini ya. Jadi ini lebih ke arah kayak aku reading ini buat kalian semua siapapun zodiaknya, apapun zodiaknya. Ambil hikmah dari kenapa semesta menjauhkan dia gitu. Ini sih hanya penguat saja. Kita lihat. Inisialnya
ada Z, M, P, O, A, Q, M, lagi P, T, W, S, W lagi, ada D, ada S lagi, ada double, banyak yang namanya double mungkin ya, ada T, ada B, kemudian ada Z, ada D, ada H, ada F, ada Y, ya itu inisial nama. Buat kalian yang sedang menunggu atau kalian ingin mengafirmasikan orang ini kembali, silakan kalian afirmasikan. Karena aku melihat ada gambaran memang orang ini pingin datang lagi ke kalian. Tapi kalau yang kepo hanya pingin fun aja, ya sudah. Fokus pada perbaikan diri kalian ya. Oke, kita cek angka. Ada 31, ada 10, 12, bisa jadi ini tanggal-tanggal kejadian kalian, apapun memori-memori, atau jangan-jangan dia nongol di tanggal-tanggal ini. Ada 22. Keselak. 24. Ada 4. 1. 30. 5. 6, kirain 9. Bottom of the deck-nya 19. Oke, kita baca buku sebentar ya sebelum penutup. Seperti biasa, kita masih menuntaskan readingan Seni Merawat Sanubari. Siapa tahu bisa menjadi acuan dan bisa jadi masukan dalam diri kamu. Oke, kita baca halaman 112. Matahari tidak pernah ingkar janji. Dia selalu datang walau hujan merusak rencananya. Dia selalu menemani sekalipun awan hitam menghalangi cahayanya. Dia tetap bersinar dan bersabar sampai kegelapan pun menyuruhnya pergi. Dan dengan keras kepalanya dia kembali datang besok pagi tanpa memikirkan resiko yang telah ia alami di masa lalu. Karena matahari tidak pernah berhenti berusaha sebab ia tahu berhenti menandakan kehancuran. So ini adalah pesan. Kalau memang kalian berniat untuk move on, berniat untuk meninggalkan energi toksik, ya kalian harus seperti matahari, ya. Seberat apapun, sekeras apapun, sesakit apapun, jalanin, nikmatin prosesnya, ya. Karena nggak ada yang bisa memaksa seseorang untuk melupakan seseorang. Ketika kalian memaksakan diri untuk melupakan, percaya sama aku, jangan. Percaya sama Tuhan. Sorry, ya. Aku cuma bisa sampaikan, semakin kamu berusaha melupakan seseorang, yang terjadi adalah kamu akan semakin menarik kuat energi dan untuk mengingat dia terus. Yang terjadi adalah akan teringat dan makin sulit untuk melupakan. Seperti itu. Oke? Aku harap readingan kali ini ada hal-hal positif yang bisa kalian tarik. Oke, kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok. Kalau malam ini udah gak ada tenaga, ya. Bijak-bijak dalam menyikapnya, jangan ditelan bulat-bulat kayak onde-onde. Tetap bijak, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.